Shalom, keluarga Tuhan yang terkasih, saudara-saudara sekalian. Saat ini kita memasuki awal bulan di bulan Mei. Kini tiba saatnya kita akan beribadah. Dan kini hari ini juga kita akan menerima persekutuan di dalam Tuhan, tubuh dan darah Yesus saat ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu dan memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tuntun kami untuk dapat masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap memulai ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja, kami serahkan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Kami siap datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya-Mu yang layak kita tinggikan, hanya nama-Mu yang layak kita sembah. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu, di hadapan tata-Mu, ku menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu, di hadapan tata-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus Kau yang ku tinggikan, Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus Kau yang ku tinggikan, Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu, di hadapan tata-Mu, ku menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu, di hadapan tata-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus Kau yang ku tinggikan, Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku,
hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang ku tinggikan. Yesus, Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang ku tinggikan. Yesus, Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Karena hanya nama-Mu saja Tuhan, Kau yang layak kita sembah, Kau yang layak kita tinggikan, Kau yang layak kita muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Karena hanya nama-Mu saja Tuhan, hanya nama-Mu saja Yesus. Kau yang layak dipuji, ditinggikan, dan Kau layak terima sembahku. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau yang hidup. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Karena hanya nama-Mu saja yang layak kita sembah. Layakkan, layakkan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kau sungguh berarti Tuhan. Kau sungguh berarti Tuhan. Kami saat ini semuanya yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti ini. Kami tidak mau hidup jauh daripada Engkau ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami ingin lebih-lebih lagi Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan syukur kami, terima kasih kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau yang ku tinggikan, amin Tuhan. Yesus, Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang ku tinggikan.
Yesus Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau yang ku sembah. Terima kasih ya Tuhan, setiap berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin lebih-lebih lagi memuji Engkau, memuliakan Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai di hadapan Engkau, karena tahu Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan semua yang ada pada hidup kami di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan kami siap menerima firman yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kita serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kayak gini kita siap untuk bersyukur dan berterima kasih di dalam Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber sukacita kami. Haleluya. Dan terima kasih, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberi kemampuan buat kita semuanya. Sama-sama katakan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Karena hanya Yesus, Dia yang paling baik, teramat baik dan sangat baik. Kita layak untuk bersyukur di hadapan Tuhan, karena hanya Dialah Yesus
yang layak kita tinggikan. Amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh oh oh. Na 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 na. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin saudara. Mari kita siapkan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi lewat firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini. Haleluya Tuhan. Indonesia butuh Engkau ya Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, Kami berdiri karena hanya Engkau yang membawa doa setiap berkat yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami. Amin, amin, amin. sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa, bahwa kami membutuhkan Engkau setiap saat di dalam hidup kami. Kami sadar bahwa hidup ini milik-Mu, dan kami mau tetap bergantung sepenuh kepada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Untuk itu kami sangat bersyukur bahwa kekuatan-Mu terus nyata di dalam hidup kami. Terima kasih kalau pada pagi ini kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami juga akan bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darah-Mu. Siapkan kami semua ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing yang sedang bergabung dengan kami di dalam kami beribadah lewat online ini. Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kebenaran-Mu saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kepadanya kemampuan dan hikmat yang daripada-Mu. Pakai dia yang tidak ada apa-apanya boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara yang ada di rumah semuanya. Saya juga duduk, maaf.
kalau belakangan ini kaki rada terganggu. Ya, shalom, selamat pagi. Saya percaya bahwa semua saudara-saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara semua tetap sehat, bukan? Sekalipun saya tahu bahwa masih negara kita, bangsa kita, kota kita masih menghadapi COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan. Namun saudara juga tetap jaga kebersihan dengan baik, jaga kesehatan dengan baik. Ya, kalau kita melihat hari ini, kita sudah ada di awal bulan Mei. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah menginjak di bulan kelima dari tahun 2020. Kalau kita memperhatikan perjalanan hidup kita di tahun ini, sejak dari mulai bulan Januari, saya acap kali ingatkan, di Jakarta aja sudah dilanda oleh air, ya, banjir. Yang biasanya enggak pernah banjir, dan itu tidak terjadi satu kali, beberapa kali, terus sampai Februari juga. Masuk Maret, sudah ada wabah corona, pandemi. Aduh, kayaknya kok berturut-turut ya. Di tahun ini berturut-turut kita menghadapi masalah, macam-macam yang harus kita hadapi. Tapi memang kalau saudara ingat khotbah saya di akhir tahun kemarin, tanggal 31 Desember, saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga bahwa hari-hari terakhir menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, keadaan itu tidak akan bertambah baik. Bahwa dunia akan bertambah sukar. Manusia menghadapi masa-masa yang sulit. Dan sekarang ini memang sudah terjadi masa-masa yang sulit. Tahun ini aja kalau tadi sudah saya katakan banjir yang enggak pernah kebanjiran, banjir. Sampai saya juga enggak tega, tapi saya enggak bisa berbuat banyak. Paling ya Eli, terus ada siapa lagi, ada jiran, ada yang di gereja, ada jemaat juga beberapa yang bisa nolong mereka. Mereka juga ke gereja karena gereja juga sempat kebanjiran. Dan mereka juga kaget karena tidak pernah banjir. Ya, kalau sudah langganan banjir seperti bertahun-tahun lalu selalu waspada. Tetapi enggak pernah. Kemarin pada kebagian banjir. Acap kali orang nanya, Bu, di rumah ibu kebanjiran enggak? Ya puji Tuhan saya enggak kebanjiran, di jalanan juga kagak. Tapi kan saya enggak tega sama jemaat gitu loh. Mau apa? Kita enggak bisa berbuat banyak. Paling enggak telepon, WA gitu. Dan mereka juga mati, enggak ada kontak gitu loh. Itu sudah membuat saya juga ya paling berdoa biar Tuhan yang peliharakan mereka. Kemudian masuk di dalam bulan Maret, sudah sejak pertengahan Maret kita enggak ibadah di gereja. Ya mau enggak mau, tapi bersyukur. Kan pernah saya juga singgung bahwa ibadah itu bukan di gereja. Ibadah itu setiap saat di dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak kumpul di gereja, tetapi kita tetap harus menjalin hubungan dengan Tuhan itu terus menerus dimanapun kita berada. Supaya kita selalu connect dengan Tuhan. Dan itu adalah merupakan satu jaminan yang pasti di dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini connect dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kalau dunia bertambah tidak baik, berarti kedatangan Tuhan semakin dekat, bukan? Nah, sekarang yang perlu kita pertanyakan, bagi saudara-saudara, tanya pada diri masing-masing. Kalau Tuhan datang, sudah siapkah kita?
Seperti beberapa waktu lalu yang saya pernah sampaikan juga, di dalam pandemi ini banyak yang meninggal. Sekalipun bersyukur jemaat tidak ada yang kena COVID-19 ini. Tetapi ada jemaat yang meninggal secara mendadak karena penyakit yang lain. Nah, bukankah setiap saat kita diperhadapkan bahwa hidup ini tidak kekal, saudara. Satu kali kita harus tinggalkan dunia ini. Nah, renungan-renungan yang saya kirim setiap hari, selalu saya sampaikan, kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bukankah demikian? Pasti saudara ingat, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam hidup ini, kecuali kita harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan itu bukti kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sekarang kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang berkata, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, yaitu pengikut Kristen. Satu yang harus kita lakukan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini dapat memperkenan Tuhan. Coba kita membaca sebuah ayat di dalam surat Galatia 5, ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Agar supaya orang yang berkata, aku milik Kristus, seperti halnya kita acap kali berkata, aku milik Kristus, aku milik Yesus. Coba kita koreksi hidup kita masing-masing. Adakah kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Kalau melihat di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Galatia ini saudara, di dalam pasal yang kelima tadi, kalau dikatakan ayat sebelumnya bahwa pasti kita yang tahu bahwa perbuatan ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita akan berkata, oh semua itu aku sudah tidak lakukan. Puji Tuhan. Tetapi perbuatan daging bukan itu saja saudara. Coba kita mengoreksi hidup kita. Kalau kita masih memiliki sesuatu yang kita anggap lebih penting, yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita, itu sudah merupakan perbuatan daging. Dan itu adalah hawa nafsu, itu adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau di dalam ayat yang berikutnya yang dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, ini bukan hal yang mudah, tetapi ini harus kita lakukan, harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Acap kali orang berkata, kan aku masih hidup, masih daging ini masih berasa loh dicubit. Ya iya, siapa yang bilang daging kalau dicubit enggak berasa? Saya juga kalau dicubit berasa. Kalau ada orang ngomong keras ya masih berasa. Tetapi kita mau belajar agar supaya Roh Kudus yang boleh menguasai seluruh hidup kita. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 mengatakan,
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, huruf besar, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini yang ngomong firman Tuhan, bukan saya. Saya pun harus bisa menjalani hal ini. Kita semua harus wajib, satu kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak bisa ditawar. Wajib. Kalau kita berkata, aku milik Tuhan, aku anak Tuhan, ya kita harus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan kita tahu bukan, bagaimana kehidupan Kristus selama di dunia ini. Rendah hati, sabar, tidak pernah membalas, justru memberkati, selalu berbuat baik, selalu menolong orang, tidak pernah menyimpan kesalahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekarang kita harus berkaca dengan hidup kita sendiri. Dan kita juga melihat kehidupan Kristus yang sangat sederhana, yang menghampakan dirinya menjadi manusia yang hina, bukan manusia yang terhormat di dunia ini, tetapi manusia yang hina. Jadi kita belajar kerendahan hatinya. Siapa kita, saudara? Sekarang zaman-zaman seperti ini, apa yang kita sombongkan? Orang-orang kaya juga enggak ada yang disombongkan. Seorang miliarder yang meninggal karena COVID, anaknya perempuan bersaksi bahwa ternyata semua harta benda ayahnya yang begitu banyak itu tidak bisa menolong ayahnya. Pada waktu ayahnya sesak nafas, pada waktunya ayahnya mengaduh, satu pun harta itu tidak bisa menolong. Itulah manusia, tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kalau sekarang kita bisa memiliki atau kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita, itu semua adalah berkat Tuhan. Tidak boleh kita menyombongkan apapun juga. Kalau saudara-saudara misalnya bisa memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus, jangan itu menjadi kesombongan kita. Sebab itu hanya barang titipan. Acap kali saya katakan barang titipan. Jadi satu kali kalau kita meninggal, gak ada loh satu pun yang kita bawa. Pernah kan mendengarkan kesaksian Alexander Agung. Dia seorang raja yang luar biasa. Pada waktu dia akan meninggal, dia berkata, kalau nanti aku meninggal, tolong dilubangi peti kanan dan peti kiri. Untuk apa? Untuk supaya kedua tanganku bisa keluar. Dikeluarkan. Supaya orang tahu bahwa aku meninggal tidak membawa apapun juga yang bisa aku bawa. Makanya Ayub juga berkata, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali kepada Allah. Berarti kita tidak bisa bawa apa-apa. Kalau orang meninggal pakai yang cowok pakai jas, dasi, lengkap bajunya, itu dipakein sama yang menata atau merias mayat. Dia tidak bisa pakai sendiri, saudara. Demikian juga yang wanita, didandanin sekarang. Semua didandanin menjadi cantik, pakai bajunya bagus. Itu didandani oleh orang yang hidup. Kita sendiri enggak ada yang kita bawa. Tetapi ada satu yang kita bawa dan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yaitu perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa perbuatan itulah yang kita bawa, ayo di hari-hari yang semakin sulit ini, semakin kita mau mengoreksi hidup kita masing-masing.
Saya tahu kita semua belum ada yang sempurna, termasuk saya. Tetapi kita berjuang, punya kerinduan untuk kita harus bisa berbuat baik. Dan kita harus wajib hidup seperti Kristus hidup. Memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Meneladani Kristus seutuhnya. Bukan mencontoh bahwa kalau cowok rambutnya dipanjangin, terus pakai sendal yang jepit gitu. Bukan saudara, tetapi karakternya itulah yang harus kita teladani. Hari demi hari. Dan saya percaya, saya kadang-kadang juga gagal. Kalau saya udah gagal, saya nangis di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok aku gagal lagi? Tetapi terus bangkit. Kita bangkit terus. Kita hidup ini punya tanggung jawab yang besar. Untuk kita boleh dapat menyenangkan hati Dia. Untuk kita dapat meneladani Dia. Itu yang bisa menyenangkan Dia. Hidup yang memperkenan hati Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh aku bisa memberikan banyak persembahan. Oh itu baik, apalagi di saat-saat sulit seperti ini. Kalau saya mendengar ada jemaat yang sudah tidak ada income, merupakan satu, saya benar-benar prihatin. Dan saya bilang kepada bagian diakonia, orang itu harus diperhatikan. Apa yang bisa kita bantu, gereja terbuka untuk membantu. Kita membantu lingkungan kita. Sudah beberapa kali kita mengadakan aksi sosial. Kita juga membantu jemaat. Ada jemaat yang dikirimin sembako beberapa waktu lalu. Terus dia berkata, terima kasih banyak, terima kasih banget karena aku sudah tidak kerja, udah tidak dapat income. Saya terenyuh banget dan saya bersyukur kalau bagian diakonia begitu peduli. Dan saya selalu mendorong, pokoknya tolong siapapun yang butuh. Kita harus benar-benar menolong, memperhatikan mereka. Sebab keadaan seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang sudah enggak bisa bekerja, benar-benar enggak bisa bekerja saudara. Kalau saudara masih bisa bekerja, saudara masih bisa mendapat gaji, bersyukurlah dengan apa yang ada. Maka dari itu saya pernah memberikan renungan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sekarang ini semua ngalami, asal ada makanan dan pakaian cukup. Karena apa? Mau apa? Ada orang bilang, beli apa, beli apa. Saya bilang, mau beli apa? Beli juga enggak bisa dipakai. Pokoknya yang penting ada makanan, ada pakaian yang membuat kita bisa memakai baju. Sekalipun bukan baju-baju yang mahal. Cukup dan enggak kemana-mana. Masa kita mau pakai baju keren-keren? Di rumah ya ala kadarnya lah. Yang penting enggak robek, yang penting utuh, yang penting bisa menutupin tubuh kita. Itu. Jadi apa yang akan kita sombongkan? Orang-orang yang kaya aja mereka sekarang sudah enggak bisa berbuat apapun juga. Makanya bersyukur kalau jemaat Mount Olive Family ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dan ada juga di antara kita jemaat yang sakit. Yang itu menjadi doa kami. Ada yang dioperasi karena stroke. Ada yang sakit juga akan menjalani operasi tapi masih ada masalah jantungnya. Kita mau doakan mereka. Kita doakan yang sudah lanjut usia. Mereka yang sudah sejak lama ada di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita paling tidak ingat mereka. Kita bawa dalam doa supaya mereka tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah keberadaannya yang serba terbatas itu. Sekalipun kita tidak bisa ketemu muka dengan muka, tapi kita bisa saling mendoakan terus. Supaya semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Mount Olive Family, mereka tetap
setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Dan kita terus mau berubah saudara. Kita mau berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tanggalkan segala keegoisan kita. Tanggalkan segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kita belajar sungguh-sungguh. Wajib mengenakan. Wajib kita hidup sama seperti Kristus hidup. Rendah hati. Yang mengasihi. Saling mengasihi itu penting di dalam hidup kita. Kita enggak bisa memberi apa-apa, tetapi kasih itu merupakan satu penggerak yang dapat membuat kita menolong orang dalam bentuk apapun juga. Nah, maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada seperti ini, bersyukur. Tetap lakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan yang melekat erat dengan Tuhan, tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Dan kita terus belajar untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan day by day, tetapi juga saat demi saat. Terus kita setiap momen yang kita lakukan, kita hanya lakukan semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sulit, tidak mudah, tetapi ayo kita berjuang bersama. Bukankah kita tahu bahwa hidup kita sangat terbatas? Hidup kita ada batasnya di dalam dunia ini. Dan kesempatan ini juga terbatas. Maka dari itu, selagi kita masih memiliki kesempatan, kita mau berusaha untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Terus berjuang dan berjuang. Jangan pernah kita berkata, udah cukup di sini, udah capek. Tidak ada alasan capek. Yesus sampai terus memikul salib, sampai di bukit Golgota, sampai dia harus di kayu salib. Dia tidak pernah mengeluh capek. Dia melakukan itu karena dia mengasihi kita semua. Dan kalau pada pagi hari ini kita sama-sama mengingat akan kesengsaraannya, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Itulah teladan yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Dia melakukan itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Tanpa pamrih apapun. Dia cuman kepingin supaya di mana dia ada, kita pun ada. Dan untuk kita bisa mencapai supaya kita ada bersama dengan dia, ya ayo kita belajar terus-menerus mengikuti teladan Kristus. Sehingga nama Tuhan selalu dapat kita muliakan di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang saudara-saudara yang di rumah, semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya saudara sudah menyiapkan roti dan anggur untuk kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita lakukan sebuah pujian. Ingat akan kasih-Nya. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang harus bisa kita teladani. Kasih-Nya
ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Nya, besar kasih Allah pada kita. Saudara-saudara yang di rumah, angkat roti dan anggur
di tangan saudara. Dan saudara angkat tinggi-tinggi. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diingatkan lagi bahwa betapa hidup kami di dunia ini sangat terbatas. Dan satu hal yang harus kami lakukan selagi kami masih hidup di dunia ini, yaitu menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami terus Tuhan, untuk kami dapat mengenakan pikiran dan perasaan-Mu di dalam hidup kami. Untuk kami dapat meneladani Engkau, sebab itu merupakan satu kewajiban bagi kami kalau kami mengaku sebagai milik Kristus. Kami mau terus berjuang. Dan kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kemampuan kepada kami lewat karya Roh Kudus-Mu. Penuhi kami setiap saat dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu hidup yang terbatas ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Mengagungkan Engkau, memperkenan Engkau. Maka itu Tuhan, biar Engkau terus yang akan mengerjakan hidup kami. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami yang masih ada. Dan terus kami akan berusaha Tuhan, untuk kami boleh menyalipkan itu semua, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Dan kami terus mau berjuang untuk kami boleh dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kalau kami memegang roti dan anggur di tangan kami. Tuhan, roti yang menunjuk kepada tubuh-Mu dan anggur yang menunjuk kepada darah-Mu. Bukti kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih yang tidak pernah dapat kami bandingkan dengan apapun juga. Dan kami rindu Tuhan, untuk kami dapat terus membalas kasih-Mu dengan kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Untuk itu siapkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kiranya Engkau juga yang menurunkan berkat-Mu atas roti dan cawan anggur ini. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah atas perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Sekarang cawan anggur ini kita angkat. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Syukur hanya bagi Haleluya.
menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus. Kami mengagungkan Kau layak terima ya Allahku. pujian. Kau layak terima Di sembah. dalam nama Yesus. Kau layak kami muliakan. Elohim Hanya Yahweh. bagimu. Haleluya. Terima Haleluya. kasih. Gunung Haleluya. batu kekuatan kami. Haleluya. 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 Kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur kami Haleluya. naikkan. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Ku Tuhan. sembah Kau Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory hanya bagimu. Kau Allah yang baik. Haleluya. Syukur kami naikkan. Terima kasih. Ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Kasih-Mu sungguh Tuhan. besar. Biar kami boleh selalu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami yang paling dalam di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami dapat bisa menyenangkan hati-Mu setiap saat lewat seluruh aspek hidup kami. Dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami rindu kami dapat menyenangkan hati-Mu. Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang tidak pernah dapat kami bandingkan dengan apapun juga. Dan inilah kami mau Tuhan, memberikan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Biar Engkau memberkati kami, membawa kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap hidup ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu semua. Biar pemeliharaan-Mu juga nyata di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, mereka tetap mencari Engkau. Mereka tetap melekat erat dengan-Mu. Dan Engkau memberkati mereka masing-masing, setiap pribadi, setiap suami istri,
keluarga dan rumah tangga mereka. Berkati mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan, tolong jerih lelah yang mereka lakukan untuk Bapak Presiden kami bersama dengan jajarannya, bahkan seluruh tim medis yang ada, yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Kuatkan mereka dan berikan hikmat kepada mereka. Beberapa yang sudah gugur, para medis, Tuhan, kuatkan seluruh keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam keadaan yang seperti ini, biar seluruh bangsa kami boleh taat kepada peraturan yang sudah pemerintah berikan. Supaya semua itu dapat menahan, supaya penyebaran itu tidak akan terjadi lagi. Dan bahkan yang sakit pun bisa disembuhkan oleh karena kerja keras dari tim medis yang ada. Dan terlebih itu Engkau yang bekerja di dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Berkati terus untuk gereja kami. Sekalipun kami tidak bisa bertemu, tetapi setiap kegiatan yang ada untuk kami membantu orang-orang yang sedang ada di dalam kesulitan ini. Biar Engkau terus akan memberkati semua yang mereka anak-anak-Mu sudah persembahkan. Kiranya boleh berguna buat apa yang boleh dapat kami lakukan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Dan sekarang saudara angkat kedua tangan saudara. Dan kiranya berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara. Mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.